Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pada hari ini kita melihat market drop lumayan kenceng gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merupakan viewers regular saya, harusnya tidak akan surprise dengan pergerakan 24 jam terakhir. Nah, kita bakalan bahas kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Kemudian kira-kira update-nya dan ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa dari segi chart. Namun, sebelum itu kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau turun sekitar 4,47%. Itu membuat Bitcoin drop ke 22.300-an, Ethereum 1.568, BNB di 290, XRP 0,36, Cardano 0,33, Polygon Matic 1,16, dan Dogecoin di urutan ke-9 dengan harga 0,075 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 3,sekian% hingga kurang lebih 7%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena ada pergerakan yang lumayan masif dalam 24 jam terakhir, guys, kita kemudian mendapatkan lagi ada sekitar 83.881 traders yaitu ke liquid, guys, dengan total value sebesar 250 juta dolar. Oke. Dan tidak mengherankan kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu, 92%-nya itu datang dari arah long gitu. Jadi kita bisa juga sedikit banyak mengatakan yang kita lihat dalam beberapa jam terakhir itu adalah semacam long squeeze juga. Artinya memang banyak sekali tumpukan orang-orang yang pakai leverage sangat besar dan membuka posisi long. Dan semua orang tersebut sekarang sudah ke liquid. Oke, 92% yang ke liquid dalam 24 jam terakhir itu adalah orang-orang yang long. Padahal jika kita lihat dari pergerakan harganya, guys, walaupun kalau kalian mungkin lihat di 5-minute chart penurunannya bakalan kelihatan menyeramkan sekali, tapi kalau kalian zoom out ke 4 hour dan juga daily, sebenarnya itu hanya pergerakan tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan, guys. Itu menunjukkan bahwa memang banyak orang sekarang itu pengennya trading itu cepat kaya gitu, pakai leverage-nya besar sekali, terutama untuk orang-orang yang capitalnya tidak terlalu besar tapi niatannya pengen cuan langsung besar, ya caranya dengan pakai leverage besar. Dan ini sekali lagi menjadi reminder untuk kalian semua, guys, ketika market terutama seperti cryptocurrency yang pergerakannya sebenarnya agak sulit untuk kita tebak, kadang-kadang itu bisa liar banget, kadang-kadang itu bisa sideways sekali, teman-teman akan sangat rentan menjadi korban likuidasi apabila menggunakan leverage yang terlalu besar. Jadi sekali lagi, guys, please, kalau misalnya teman-teman merupakan traders, jangan gunakan leverage yang terlalu besar yang tidak bisa kalian handle. Oke? Jadi itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua, walaupun kita melihat Bitcoin secara overall drop dalam 24 jam terakhir, tapi yang terjadi di belakang layar adalah kita terus melihat adopsi terjadi. Nah, kali ini beritanya dari Sapo Bank, enables faster Bitcoin payment with Lightning Network. Jadi, Sapo Bank itu adalah salah satu private bank yang ada di Gibraltar, guys. Oke, dan mereka sudah announce partnership dengan Lightning Network Infrastructure, platformnya bernama Lightspark, yang sekarang akan mengimplementasikan Lightning di platform mereka. Yang dengan hal ini berarti para nasabah di Sapo Bank itu akan bisa bertransaksi menggunakan Lightning Network gitu ya untuk bertransaksi Bitcoin di tempat-tempat yang sudah menerima Lightning payment. Oke. Nah, tujuan Lightning Network ini apa? Tujuannya adalah untuk memperbolehkan atau membuat faster dan cheaper atau transaksi yang lebih cepat dan juga lebih murah dengan menggunakan teknologi Lightning Network. Okay, according to the firm, Sapo Bank members will now be able to instantly pay for small purchases of up to $100 at any vendor accepting Lightning payments. High volume transaction will not initially be supported with the integration. Ya, walaupun ini masih tahap awal ya, guys. Integrasinya masih tahap awal sehingga
Untuk para nasabah Sepo Bank yang mau bertransaksi menggunakan Lightning Network, itu nominalnya belum bisa lebih dari $100. Ya ini menurut saya ya udah cukup lumayan lah kalau kita anggap misalnya kita mau beli eh, bahan atau kebutuhan sehari-hari gitu. Misalnya contohnya makanan, minuman, atau misalnya bahan-bahan masakan. Ya $100 atau kurang lebih 1,5 juta saya rasa cukup lah gitu ya untuk setiap kali transaksi. Ya jarang-jarang toh kita misalnya transaksi sekali beli itu sampai $1,5 juta, 1,5 juta rupiah. Ya paling-paling lah 400-500 ribu gitu. Atau teman-teman yang mungkin lebih banyak belinya mungkin nyampe ke sejutaan. Tapi saya rasa ini udah menjadi sebuah gebrakan yang baik gitu. Sekali lagi, semakin banyak adopsi yang terjadi di Bitcoin, terutama yang menggunakan Lightning Network seperti ini, maka semakin banyak juga orang-orang yang mungkin akan lebih mengenal Bitcoin dan juga teknologi blockchain, yang lambat laun mungkin akan merasa, oke, saya mungkin sekarang perlu punya juga nih yang namanya Bitcoin, dan itu akan mendatangkan investor-investor baru, dan dampaknya yang terakhir adalah tentunya ke harga Bitcoin yang akan kembali naik. Begitu ya. Kemudian, ini juga adalah satu gambar yang menurut saya harusnya kalian rasakan sekarang guys. Harusnya mindset dan mental kalian itu seperti ini. Ketika Bitcoin lagi naik, ya kalian merasa happy gitu. Kenapa happy? Ya karena kalian sudah bisa menghasilkan cuan gitu kan. Karena mungkin udah belinya di harga yang murah. Kalau Bitcoin down, kalian juga harusnya mempunyai persepsi, oke, harganya turun, ini justru bisa saya manfaatkan untuk serap lagi. Karena saya kembali dikasih diskon. Nah, ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai mindset apabila kalian merupakan investor jangka panjang gitu guys. Bukan seorang trader ya, investor jangka panjang harusnya mindset kalian seperti ini. Kalau kalian tidak merasa seperti ini, menurut saya ada sesuatu yang salah gitu guys. Oke, kalau kalian tidak merasa setiap Bitcoin down itu adalah potensial bagi kalian untuk menyerap lagi karena itu kan dikasih diskon gitu. Kemungkinan besar kalian menaruh terlalu banyak capital kalian ke dalam cryptocurrency khususnya Bitcoin, alias overexpose gitu. Kalian tidak mampu handle secara mental kalian ketika melihat Bitcoin itu drop. Kalau saya pribadi, saya udah sering ingatkan ke teman-teman semua, harus men-setting portofolio kalian sedemikian rupa, sehingga kalian akan mampu untuk hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Nah, kalau misalnya itu kalian lakukan, maka yang kalian rasakan adalah ini. Gitu. Saya juga pribadi sekarang seperti itu, guys. Kalau harganya naik, fine, saya udah dapat cuan, gitu kan. Kalau harganya turun, saya juga tidak masalah. Karena saya terus melakukan dollar cost averaging. Sehingga nanti kalau misalnya Bitcoin udah kembali ke all time high-nya lagi, ya kalau kalian beli sekarang di 20.000, kayak 19.000, kayak ke 12.000, kayak nggak ada artinya lagi guys. Kalau misalnya nanti Bitcoin udah 100.000, 120.000, apakah kalian masih akan peduli gitu? Saya rasa tidak. Tapi orang-orang yang biasa akan terkena mental ketika melihat Bitcoin drop, misalnya, itu adalah orang-orang yang biasanya overexpose gitu. Mungkin dia memasukkan uang panas untuk berinvestasi di Bitcoin. Artinya uang yang mau dia pakai dalam waktu dekat, itu justru dia investasikan. Atau walaupun memang sudah jatah investasinya, tapi dia all in misalnya. Dan dia secara mental belum mampu menghandle hal tersebut. Nah, selagi Bitcoin sekarang berada di sekitaran 22-an ribu, dan mungkin teman-teman sebagian ada yang serok di bawah 20.000, nah ini adalah saatnya, sekali lagi, untuk setting portofolio kalian. Sekali lagi guys, untuk menghadapi segala senario yang bisa terjadi. Karena senario di mana kita berada di bottom bear market dan kita akan menuju ke all time high baru, itu hanya salah satu senario guys. Tapi kalian jangan sampai lupa juga ada senario lain di mana rupanya yang kita lihat selama ini hanya relief rally, dan kemudian kita akan drop lagi menembus ke lower low yang baru. Pertanyaannya ke diri kalian sendiri. Sudah siapkah kalau ternyata senario kedua yang terjadi? Maksudnya portofolio kalian siap nggak nih? Nah kalau zamannya belum siap, nah harus di-adjust dari sekarang. Jangan tunggu nanti Bitcoin-nya terus drop dan drop lagi, kalian baru merasa, aduh kok harusnya kemarin saya jual sebagian nih kok, dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Oke? Jadi saya ingatkan dari sekarang, dan udah berkali-kali saya ingatkan dalam beberapa minggu terakhir. Begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke chartnya guys, saya pengen ingatkan dan update saja untuk teman-teman yang kemarin mungkin ada menonton video peluang setup saya. Saya pengen ingatkan untuk GBP JPY, kita sekarang sudah dalam keadaan floating profit lagi, tapi saya perlu ingatkan mungkin teman-teman sudah bisa consider untuk
menggeser stop loss kalian ke arah entry. Atau mungkin sebagian dari kalian sudah melakukan take profit karena kita sudah drop kurang lebih ya 100-an pips lah. Jadi congratulations kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat taking profit. Tapi kalau yang merasa belum taking profit, saya sarankan untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry gitu ya, karena penurunan yang saya lihat di sini kurang saya sukai karena cenderung tidak impulsif dan justru bentuknya korektif. Tapi jangan khawatir guys, karena masih ada berbagai setup lainnya. Kemarin emas juga kita sudah mendapatkan cuan dari sini ketika kita buy kurang lebih di area ini. Dan mungkin di video nanti malam saya akan update video lagi yang terbaru untuk bahas setup terbaru. Untuk sementara saya baru temukan ada satu yang kemungkinan juga akan saya jadikan setup, yaitu adalah USD CHF, di mana kita sekarang lagi mendekati area resistance yang menurut saya akan juga membuat ada peluang untuk sell setup di sini. Dan saya akan jelaskan lebih detail di video nanti malam, so stay tune saja. Dan nanti saya mungkin akan screening lagi untuk pair lainnya, siapa tahu ada temukan setup baru yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Tapi sekali lagi, teman-teman, kalau misalnya ketinggalan berbagai cuan yang sudah kita buat dalam beberapa minggu terakhir, mungkin teman-teman belum punya platform Mitrade gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak punya platform, nggak punya akun di Mitrade, kalian nggak akan bisa trading di semua aset kelas. Nah, itulah kenapa saya sarankan teman-teman kalau misalnya pengen memanfaatkan setup-setup yang saya kasih dari kemarin. Karena sekali lagi yang saya bagi itu nggak cuma di kripto, kadang-kadang ada di forex, kadang-kadang di komoditas, kadang-kadang di saham, ataupun indeks. Nah, kelebihannya di sini, kenapa saya pilih Mitrade? Karena teman-teman bisa trading di semua aset kelas tersebut, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks, maupun kripto. Jadi dalam satu platform ini saja, teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau dan join gitu ya, dan memanfaatkan setup-setup terbaru yang nanti saya akan bagikan, link pendaftaran Mitrade-nya sudah ada di kolom description box di bawah, tinggal kalian klik saja, dan depositnya minimal $50. Dan saya perlu ingatkan ke teman-teman semua yang mendaftar, baru mendaftar gitu ya, jangan sampai lupa untuk join event di mana teman-teman akan memenangkan reward sampai Rp750.000. Step by stepnya seperti ini, teman-teman registrasi wajib dengan link saya, kemudian teman-teman deposit minimal $50, kemudian masuk ke aplikasinya, aplikasi Mitrade yang bisa teman-teman download di App Store maupun Play Store, jadi Android ataupun iPhone tidak ada masalah. Nanti kalian masuk ke aplikasinya, kalian akan klik join sebuah event gitu ya, ada tulisan eventnya $50, kalian klik join event tersebut, dan kemudian kalian open trade satu kali, kalian sudah berhak mendapatkan Rp225.000. Nah, sisanya kurang lebih Rp500.000 akan kalian dapatkan ketika mencapai milestone kurang lebih 1,5 sampai 2 lot. Yang menurut saya tidak sulit untuk didapatkan, terlebih lagi beberapa minggu belakangan kita itu sebenarnya mendapatkan banyak sekali setup gitu. Dan saya pribadi juga masih ada hold 2 posisi yang sekarang juga dalam keadaan floating profit. Oke? Jadi kalau misalnya kalian tertarik, dan juga jangan sampai lupa nonton video nanti malam di mana saya akan bagikan setup-setup baru yang bisa jadi kalian jadikan watchlist atau peluang cuan berikutnya. Oke? Dan kalau kalian pengen manfaatkan, silakan daftar di Mitrade, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. So, teman-teman yang nonton video saya kemarin atau mungkin dari 2-3 hari yang lalu harusnya tidak akan shock ketika ngelihat Bitcoin drop seperti ini. Karena kita sudah berhari-hari membahas seputaran potensi bahwa Bitcoin akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi di sini, guys. Apa yang terjadi di sini? Kita membuat 2 wave correction di sini, sekaligus breakdown dari sebuah trendline, plus ada bearish retest, dan pada akhirnya kita juga drop lagi ke bawah ketika kita menjebol trendline tersebut. Nah, ini persis guys. Senario di sini juga persis sama. Kita membuat 2 wave correction di sini, diikuti breakdown dari sebuah trendline, membuat bearish retest, dan kemudian kita membentuk trendline yang ketika kita breakdown. Ini juga adalah sell off yang sudah kita nantikan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat short di sini, saya bisa sarankan kemungkinan besar adalah untuk take profit sebagian, minimal ya, take profit sebagian, atau paling tidak kalian geser stop loss kalian ke arah entry. Kalau kalian sudah take profit, ya selamat cuan untuk kalian semua. Nah, kalau teman-teman yang belum sempat masuk gitu ya, yang belum sempat short katakanlah, ya sekarang bukan saat yang baik untuk masuk short guys, karena kita sekarang lagi berada di area support yang merupakan trend line di sini. Kalau misalnya teman-teman masih nekat mau short, paling tidak teman-teman tunggu dia breakdown dari sini, kemudian membuat another bearish retest. Atau bearish retest lagi modelnya seperti ini.
Nah, ini mungkin baru teman-teman manfaatkan lagi untuk short. Dan di sini menuju ke next target itu adalah 21.000 sampai 20.500. Ini adalah next target, guys. Kalau ternyata area trendline ini tidak mampu kita pertahankan. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman yang lebih hobi pengen cari peluang untuk long, sekarang juga belum saatnya, guys. Kenapa? Nah, karena untuk sementara kita masih melihat selling pressure-nya itu masih sangat luar biasa kencang gitu ya. Kita belum mendapatkan indikasi sama sekali gitu. Kita nggak ada dapat konfirmasi apapun bahwa kita akan kembali reverse ke atas. So, kalau misalnya teman-teman langsung masuk long di sini, itu menurut saya pure gambling gitu. Ya, walaupun kalian bisa bilang, tapi kan kok kita nyentuh ke area trendline gitu. Oke, itu mungkin termasuk yang tipikalnya agresif. Boleh-boleh saja sebenarnya, guys. Tapi saya pribadi tidak menyarankan kalian melakukan hal tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat yang sebelumnya di sini, yang pengen saya lihat itu modelnya kayak gini, guys. Kita ada melihat pelemahan dulu sedikit di momentum bearish-nya. Di sini teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini udah melemah. Penurunannya tidak lagi sekencang yang kita lihat di sini. Gitu kan. Disertai kita membuat ada reversal pattern. Kalau di sini kita mungkin anggapnya sebagai double bottom. Gitu. Atau mungkin ada yang ngelihat ini sebagai inverse head and shoulder. Apapun itu, gitu ya. Nah, at least kita sudah ada punya setup. Selain kita nyentuh ke area trendline, memang kita sudah mempunyai setup juga untuk pattern inverse head and shoulder. Nah, untuk yang sekarang, kita belum dapat konfirmasi apapun selain kita memang baru menyentuh ke area trendline-nya. Jika, gitu ya, jika kita mendapatkan ada pattern apapun yang menunjukkan bahwa kita kemungkinan bisa reverse dari sini, artinya mungkin kita akan membuat semacam pergerakan seperti ini, double bottom gitu ya, dan kemudian naik lagi. Nah, ini mungkin baru bisa teman-teman manfaatkan untuk long setup. Oke? Atau mungkin pattern apapun lah gitu ya, katakanlah mungkin inverse head and shoulder lagi yang kita lihat misalnya. Itu juga boleh gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mau konservatif, itu yang harus ditunggu dulu. Jangan terlalu agresif langsung masuk sekarang. Karena bisa saja, guys, karena bisa saja kita tidak mampu maintain di atas area trendline di sini dan kemudian drop di bawah area ini. Nah, kalau misalnya kita sampai drop di bawah area ini, maka next targetnya sudah ada sekitaran 21.000 dan 20.500. Dan bagi saya gitu ya, kalau misalnya kita sempat drop ke area tersebut dan kemudian kita membentuk ada indikasi pelemahan momentum bearish dan juga ada reversal pattern di sini, ini adalah setup yang saya mau, guys. Oke, ini yang paling saya sukai karena dari sini secara risk and reward itu menurut saya akan jauh lebih baik. Oke, walaupun kalau ini yang terjadi kemungkinan kita akan flip area ini menjadi resistance, tapi saya rasa dari segi RR ini juga masih akan lumayan memadai. At least kita akan menargetkan ke sini atau jackpotnya kita bisa kemudian mendorong lagi ke high baru menuju ke area 28 sampai 30.000. Oke, tapi untuk sementara kita harus lihat keputusan dari market dulu. Habis ini mau kemana? Untuk teman-teman yang sudah sempat short ya sudah. Antara kalian take profit sebagian atau take profit seluruhnya, atau kalian geser stop lossnya ke arah entry, which is yang menurut kalian the best itu kalian lakukan saja. Tapi untuk yang belum sempat melakukan apapun gitu ya, ya sudah. Sekarang adalah waktunya untuk wait and see terlebih dahulu, sembari menunggu market itu kasih clue-nya berikutnya mau kemana dulu gitu. Oke, kalau misalnya salah satu dari skenario yang tadi kita sebutkan terjadi, baru teman-teman masuk. Skenario pertama, sekali lagi, kalau kita drop dan kemudian membuat bearish retest, ini adalah peluang untuk short, gitu kan. Menargetkan ke area 21.000 sampai 20.500. Tapi kalau ternyata kita mampu konsolidasi cukup lama di area di sini dan kemudian membentuk ada reversal pattern lagi, maka ini adalah peluang bagi teman-teman untuk masuk long dan bisa menargetkan ke upper trend line-nya di sini, dari yang masih berpotensi ascending Bollinger Wedge di sini. Oke, jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga penjelasan saya jelas gitu ya, dan outlook saya selama beberapa hari ke depan dan beberapa waktu ke depan itu jelas. Dan teman-teman sekali lagi tidak harus dan tidak wajib setiap hari teman-teman berada di market gitu. Tidak wajib setiap hari kalian open posisi. Ketika kalian merasa ragu gitu dan juga merasa tidak worth it untuk masuk ke market sekarang, ya sudah kalian stay in the sidelines dulu gitu ya. Market itu buka setiap hari. Akan ada setup berikutnya yang datang yang mungkin menurut kalian probability-nya lebih tinggi. Gitu ya. So, see you in the next video guys. Bye-bye.